Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Kita masih di channelnya Nusantara FX Community. Dan yang spesial pagi ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Duyan Anggara. Yeay. Lebay banget ya. Kan YouTuber. Oh iya. Harus selesai. Kayak YouTuber ya. Biar seperti YouTuber. Pada kesempatan Dan pagi yang ini spesial kita juga lagi teman-teman. nyantai. Hari ini kita belum ada yang mandi. Oke. Ini spesial. Jadi saya baru nyampe ke Bekasi kapan ya? Kemarin Kayaknya ya. Ya, saya nyampe ke Bekasi kemarin dan kebetulan ini Mas Fadli juga tinggal di Bekasi, jadi saya main ke tempat Mas Fadli. Karena Besok kita mau berangkat sama-sama ke Medan. Kebetulan satu flight, jadi kayaknya berangkat bareng dari sini aja gitu ya. betul, jadi kemungkinan nanti malam saya numpang nginep di sini. Jadi besok pagi kita mau berangkat subuh kayaknya mungkin karena flight kita ke Medan jam 9 besok ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah daftar di acara Medan, sampai ketemu di Medan. Bagi yang belum daftar, daftar. Ya, mana aku nunjuk harus ada linknya nanti muncul. Diedit nanti. Oh iya nanti. Edit ya di bawah sini ya. Oke. Ada. Anggap aja ada. Oke. Nah teman-teman, ada yang menarik dari diskusi kita pagi ini ya. Tadi pagi kita ngebiasa lah, setiap pagi kita sama Mas Angga selalu bahas tentang trading plan, tentang chart, apa Nggak yang setiap menarik pagi di dunia dong. forex gitu Tadi ya. pagi. Tadi pagi ya. Kan kita nggak setiap pagi bareng. Ya tadi pagi kan saya main kesini terus. Kalau kita bareng-bareng tiap pagi. Teman-teman kan lagi charting terus. Ada Mas Iwan bahas komen YouTube. Nah, coba Mas Fadli dibaca. Nah, iya Mas Iwan kan salah satu timnya NFC ya yang juga handling media kita di YouTube. Nah, di channelnya NFC tadi pagi di videonya kita yang judulnya Kapan Kita Buy atau Sell dalam Forex. Nah, ini ada linknya di mana Mas biasanya Mas sini ya? Sini. Sini nih. Nah, teman-teman boleh tonton dan teman-teman lihat komennya itu ada di bawahnya tentang. Jadi di video itu tuh kebetulan memang jadi satu hal yang bisa ngangkat video-video selanjutnya juga sebenarnya. Saya tertarik karena teman-teman ternyata cukup reaktif dan positif ya sama apa yang kita bahas di video itu. Jadi dari Mas Hediana, plan ini sangat bagus, saya udah coba dari video ini sebelumnya, plannya bekerja dengan baik, 7 setup berhasil, dari 7 setup berhasil TP 5 dan 2 yang loss. Ngeri juga. Saya tidak menyangka sebaik itu loh. Kayaknya saya yang perlu belajar ya. Tapi mantap Mas. Oke, Keep up the terima good kasih work. Mas atas trading plan-nya, sama-sama Mas. Jen. Nah, yang pengen saya bahas ini teman-teman, ada beberapa teman-teman yang juga memberikan pendapat yang berbeda, tapi arahnya sama nih, makanya kita bikin jadi satu video ya. Yang pertama dari Silverstone nih Mas Angga. Gini Mas, dia bilang candle close di atas EMA, misalnya candle close di atas EMA lalu membentuk lower high dan lower low, apakah uptrendnya masih valid? Nah itu kita pernah memang sampaikan bahwa itu juga jadi patokan tren. Terus nih, EMA 200, kalau H4-nya uptrend tapi H1-nya downtrend, kita ambil yang mana? Oke, menarik ya. Selesaikan. Mas Fadli, kalau misalnya di VIP pending ordernya menggunakan terus EMA 200 ataukah ada cara lain? Nah, ya. Mas Fadli yang bisa jawab yang itu. Karena VIP kan? Dari Mas Gunataku. Terus dari Mas Helmut Maruhum. Kok beda ya Mas dengan Jose yang menggunakan EMA 9? Kenapa? Oke. Yang terakhir ada dari Mas John Goh. Kalau EMA 200 dipadukan dengan Bollinger Bands, menurut saya membuatnya lebih jelas gambarannya. Well, bagaimana menurut Bapak? Saya jadi Bapak. Oke. Nah, kita jawab satu-satu ya. Jadi banyak banget teman-teman yang memberikan masukan dan berbeda-beda ya. Ada yang EMA 9, EMA 200, ada yang lower high lower low, higher low gitu ya. Ada yang apalagi tuh Bollinger Band gitu. Jadi RSW juga EMA 9. Banyak banget teman-teman. Ada DMI, Directional Movement Index, Ya, juga bisa dipakai gitu. untuk melihat tren. Oke, saya akan respon dari Mas Hediana dulu. Monggo, Mas Angga. 7 setup, 5 win, 2 loss. Ya, keep up the good work. Itu performanya bagus banget. Kita juga pernah ngalamin punya beberapa setup yang TP berturut-turut, tapi Mas juga harus siap ketika terjadi SL yang berturut-turut juga. Tapi selama Mas punya RR yang baik, kalau di sini RR-nya berapa nih dia? Enggak ada kayak Nggak nyebut RR ya. Selama Mas punya RR yang baik, nggak ada masalah sih. Jadi pastikan tadi 7 setup, 5 win dan 2 loss, pastikan RR-nya bagus, bukan at least minimal 1/1 lah. Jangan di bawah 1/1. Oke. Tadi yang saya disuruh review mana? Ini Mas Silverstone. Kalau misalnya candle close di atas EMA dan candle membentuk lower high dan lower low, apakah uptrendnya masih valid?
Kalau menurut saya teman-teman bikin satu rule yang mendefine trend dengan Spesifik. mechanical Ya, spesifik. mechanical. Jadi kalau misalnya Mas mau fokus di lower high dan lower low, ya saran saya di delete EMA-nya sih. Betul. Karena nggak ada benar atau salah. Karena kalau teman-teman fokus di lower high, lower low, atau dengan EMA itu sah-sah aja. Tapi yang paling penting ini teman-teman, fokusnya strateginya dulu yang penting. Karena saya bisa jadi punya strategi yang berbeda, Mas Fadli bisa jadi punya pendekatan yang berbeda. Kayak tadi pertanyaannya, kok beda dengan Jose Blasco? Jose Blasco juga punya pendekatan yang berbeda. Tapi Betul. ingat, yang paling penting adalah core strateginya harus sama. Kita semua nih, saya, Mas Fadli, Jose, dan banyak guru-guru yang saya yang lain, kita semua fokus pada satu hal yaitu unfilled order. Betul. Sering kali terjadi teman-teman, nggak sering ya, tapi misalnya gini, di dalam satu pair mungkin Mas anggap buy, mungkin saya sell di waktu yang bersamaan. Terus Limit, gimana? sama-sama limit order. Sama-sama limit order gitu. Saya pasang buy limit, Mas anggap pasang sell limit. Ya, karena kita punya satu set of rule yang berbeda. Itu aja kok jawabannya. Tapi mungkin Mas kita Angga semua lihat di time sama-sama berbeda. fokus di unfilled order. Selama Yes. teman-teman fokusnya jelas di unfilled order, maka harusnya nggak ada masalah sih. Karena unfilled order akan bikin kita buy low dan sell high kan gitu. Jadi beli di harga murah, jual di harga mahal karena kita fokus pada unfilled order. Nah, selama core-nya unfilled order, buat saya nggak ada masalah. Misalnya gini, kita punya harga nih, harga di atas EMA 200 nih. Berarti kan saya fokus nge-buy. Betul. Maka saya akan fokus cari unfilled order yang ada di atas EMA 200 di bawah running price kan gitu. Yes, betul. Oke, saya akan fokus buy di bawah di atas EMA 200 di bawah running price. Kalau harga di atas EMA 200. Pertanyaannya, apakah setup saya valid? Jawabannya yes, valid aja karena saya buy searah dengan tren. EMA 200 kan indirect force. Selama saya fokus ketika ada direct force di sana ya nggak ada masalah. Kalau Direct misalnya force. tadi dengan kasus yang sama nih, Mas Fadli fokus dengan lower low dan lower high, Ya. maka dia akan pasang sell limit. Yes, itu mungkin terjadi. Tapi memang sell limitnya bisa dia terjadi. pasti di atas running price. Yes. Kalaupun ada unfilled order kan Ya, gitu. betul. Jadi ingat teman-teman, tren adalah tren. Tapi apakah kalau tren kita pasti order? Jawabannya belum tentu kan. Kita hanya order kalau ada UFO atau unfilled order yang tercipta searah dengan tren kita. Ya, betul. Bisa jadi dia bikin lower high lower low, tapi tidak ada UFO-nya, mungkin dia nggak akan sell. Ya. Saya di atas EMA 200 dan saya ada buy limitnya, maka saya akan buy. Bisa jadi kemungkinan kedua, di atas EMA 200, di bawah running price tidak ada unfilled order, makanya adanya cuman di Mas Fadli. Jadi Ya. kemungkinan saya juga nggak akan buy kan gitu. Yes, betul. Saya bilang uptrend, dia bilang downtrend kan bukan berarti pasti entry kan gitu, karena entry-nya base-nya di unfilled order, core strategi kita unfilled order kan gitu. Nah, kalau misalnya tadi Mas Fadli fokus nge-sell di atas EMA dengan pendekatan lower low di breakout segment, ya jawabannya sah-sah aja. Atau kemungkinan kedua, saya nge-buy di atas EMA 200, dia nge-sell di breakout segmentnya. Yes. Bisa jadi kita berdua profit. Ya, Bisa jadi harga masuk ke area saya, buy, sentuh, sentuh TP mantul dulu, ke TP saya dan akhirnya masuk ke sell areanya sel saya. area Mas Fadli dan continue down. Ya. Itu mungkin terjadi. Karena kan untuk dia dibikin lower low dia harus koreksi dulu. Untuk koreksi dia butuh mantul. Nah, untuk mantul secara koreksi dia butuh unfilled order. Bisa jadi untuk koreksi ke area dia supaya harganya nyentuh harganya dia harus sentuh buy limit saya dulu dan saya tarik. Hit target profit dia baru turun. Kedua, ini teman-teman juga tahu kalau saya nggak akan entry kecuali saya punya profit zone kan gitu. Ya. Kalaupun misalnya Mas Fadli lihat punya sell limit, saya punya buy limit dan range RR-nya nggak cukup, pasti kita berdua juga nggak akan ada yang entry kan. Nggak akan entry. Betul. Anggaplah dia bilang downtrend, saya bilang uptrend, tapi saya nggak punya profit zone, dia juga nggak punya profit zone, kita berdua nggak akan entry kan gitu. Yep. Jadi nggak ada masalah. Jadi saran saya Mas fokus aja, Mas mau fokus di lower low dan lower high atau pakai EMA. Ya. Dan selama Mas konsisten dengan rule-nya, buat saya nggak ada masalah. Jadi Oke. disederhanakan aja teman-teman. Teman-teman harus punya satu set of rule yang nyaman dan harus punya cukup data untuk mengambil kesimpulan apakah ini akan dipakai jangka panjang. Itu sih pesannya. Saya sih pernah coba lower high down lower work, EMA juga work selama tadi fokusnya di unfilled order, bukan asal di atas EMA 200 terus buy kan gitu. Atau asal bikin lower low terus sell, karena kita fokusnya di sell di unfilled order, maka kita akan punya low risk, high reward dan high probability entry. Dan kan kita selalu tuh kita harus ngecek profit zone-nya dulu atau at least minimal kita punya room sampai 1/1. Ya. Jadi risk free nantinya. Oke, ini Mas Fadli pertanyaannya. Jadi selalu di share VIP soalnya pending order yang di share menggunakan rule EMA 200 atau ada cara lain? Ini Mas Fadli yang bisa menjawab. Kalau di VIP teman-teman bukan EMA 200 itu jadi satu patokan tambahan betul. Tetapi kita juga punya banyak banget strategi yang lain yang ya tadi kita punya set of rule A, set of rule B, set of rule C gitu ya, set of rule D yang berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya ada salah satu yang memenuhi kriteria dan cukup layak untuk kita share, kita share. Jadi tidak selalu baku pakainya EMA 200 doang gitu, enggak. Kalau misalnya memang ada peluang dan menurut kita ini high probability
low risk dan punya profit zone yang baik, ya kita akan ambil dan kita share buat teman-teman semua. Intinya Tapi ya seperti itu kok. sekali lagi EMA 200 itu cuman untuk melihat apakah dia lagi up market atau down market. Ya, jadi Jadi fokusnya tetap unfilled mengambil order. keputusan apakah kita akan jadi buyer atau seller, itu aja kok. Iya, jadi bukan Buy-nya EMA di 200 mana, patokan bukan entry. EMA 200-nya yang jadi patokan. Itu yang perlu dicatat. Pertanyaan berikutnya ini beda dengan house yang menggunakan EMA 9 kenapa? Nah. Yes, sama aja. Karena kan kita udah bilang bahas fokusnya adalah di core. Ya. Strateginya adalah unfilled order. Karena itu Unfilled adalah order. direct force. Yang menggerakkan harga adalah direct force-nya, unfilled order. Jadi satu-satunya alasan harga naik karena ada unfilled order besar dari institusi. Nah, alasan dia naruh tidak penting kan gitu. Ya. Kalau misalnya ada trader yang menggunakan exponential moving average ya dan dia pasang unfilled order ya itu bergerak harganya. Tapi yang bikin bergerak kan bukan EMA-nya tapi UFO-nya. Nah, kalau teman-teman udah fokus pada unfilled order, pada direct force, indirect force-nya boleh macam-macam. Ya, Mau pakai EMA 9, EMA 9 boleh, Bollinger Band, EMA 20 boleh, 50 boleh, 100 boleh, EMA 100, 200 boleh. Jadi semua EMA aja boleh. itu punya potensi memantulkan harga Ya. asal ada unfilled ordernya. Jadi kalau teman-teman fokus pada EMA dan UFO, jawabannya sah. Yes. Kalau cuman EMA doang, nah itu yang kurang oke menurut saya. Jadi kita nggak akan selesai perdebatan nih EMA 9, EMA 200, EMA 500. Teman-teman pakai EMA 50 digabungkan dengan UFO, jaminannya selamat juga sih. Selamat teman-teman disiplin dengan caranya, konsisten dengan rule-nya dan punya risk reward yang baik dan money management yang baik. Jadi Betul. teman-teman boleh nonton kayak saya pernah bahas di live ya. Malam tadi kayaknya saya bahas di live tentang menggunakan EMA 9. Menggunakan oh itu tadi malam demo live di EMA 9 ya? Betul, pakai Oh. EMA 9. Oke. Ditonton teman-teman. Tonton, Nanti kita, jadi- kita tempel linknya nih di sini Dan ya. pertanyaannya, Nanti kita kalau saya pakai EMA 9, dia pakai EMA 200, apakah kita akan beririsan buy dan sell di tempat yang sama? Enggak. Jawabannya nggak mungkin. nggak mungkin. Kalaupun dia buy, dia pasti buy lebih rendah. Kalaupun saya sell pasti Ya. sell lebih tinggi. Betul. Terus ini, kalau menurut Bapak EMA 200 dibandingkan dengan Bollinger Band membuat saya lebih jelas? Jawabannya yes, boleh. Teman-teman boleh pakai UFO dipadukan dengan Fibonacci number, pakai Bollinger Band misalnya kalau harga ada di upper band dan ada area UFO-nya boleh sell. Kalau ada di lower band ada area UFO-nya boleh sell. Tapi sekali lagi, apapun strategi yang kita gunakan, fokusnya harus di direct force. Indirect force-nya adalah cari yang selama ini teman-teman gunakan dan teman-teman nyaman. Ya. Jangan hanya fokus di indirect force aja. Jadi kalau teman-teman cuma gabungan EMA dengan Bollinger Band, ditambahin RSI, ditambahin Ichimoku, ditambahin MD gitu, Jadi MACD, gambar segala. naga nanti. Jadi teman-teman akan pusing. Dan saya secara pribadi lebih prefer semakin sedikit parameternya semakin bagus. Betul. Artinya semakin sedikit indikator yang digunakan, maksudnya teman-teman boleh tambah 1 atau 2 indikator lah, lebih dari itu saya kayaknya sih nanti. Jadi indikator tuh hanya jadi indirect force yang bisa bikin teman-teman jadi hitam dan putih. Ekstra apa ya? Itu aja Ekstra sih. unfilled order juga, maksudnya ekstra odd enhancer, probabilitas yang lebih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman fokus di UFO tanpa indirect force sah-sah aja, tapi kalau teman-teman bisa menggabungkan direct dan indirect force di setup kita ya akan lebih bagus. Yep. Tadi mana yang nanya H4 dan H1? Oh ini, Mas Diki Wijaya. Bagaimana kalau EMA di H4 uptrend tetapi di H1 downtrend? Kita harus ambil posisi yang mana? Nah, Boleh dua-duanya. Gimana, Mas? pertama tergantung Mas tipenya apa kan itu. Yes, jadi tradernya. teman-teman harus time frame itu ditentukan berdasarkan teman-teman mau jadi tipe trader apa. Betul. Apakah daily trader atau swing trader atau bahkan position trader atau mungkin investor long term. Ya. Gitu. Jadi putusin dulu di awal teman-teman mau sibuk banget setiap hari karena full time trader atau mau cuman ngecek sehari sekali aja gitu ya intraday atau teman-teman bahkan mungkin cuma pengen ngelihat chart 1-2 kali seminggu doang gitu ya teman-teman. Itu menentukan time frame yang digunakan. Yes, betul. Atau anggaplah teman-teman adalah orang yang pakai H1 dan H4 sekaligus. Bisa. Pertanyaan, kalau H1 downtrend, H4 uptrend, pakai yang mana? Nah, tergantung. Kalau di H1 uptrend dan teman-teman menemukan setup untuk buy di UFO, jawabannya sah. Ambil. Entry buy di H1, H4-nya downtrend. Ya udah, kalau di H4 ada. Sekali lagi, kalau ada UFO untuk sell, ingat EMA adalah cuma menunjukkan apakah saya harus jadi buyer atau jadi seller. Ya, betul. UFO menunjukkan kalau saya mau jadi buyer, saya beli di mana? What is the ideal price for buying? Ya. Kalau saya mau jadi seller, berapa ideal price untuk selling? Kalau misalnya nih, happen to be Mas Fadil lihat H4, saya fokus di H1. Terus saya bilang uptrend, Mas Fadil bilang downtrend. Dan dia mau nge-sell, saya mau nge-buy. Selama dia lihat UFO dia, saya lihat UFO saya, kita berdua nggak akan bermasalah sih. Yes. Bisa Yang pasti jadi kita nggak akan beli dan jual di harga yang sama, itu aja kok Yes. teman-teman. Karena Jadi kalau teman-teman dia boleh jual- mengambil dua-duanya. jual dia pasti jual di harga mahal,
Jadi kan harga kan pasti di tengah. Yes. Dia akan pasang sell limit di sini, saya akan pasang Buy buy limit di sini. Jadi bisa jadi harga kena sell dulu, baru mantul di buy limit saya, atau turun dulu di buy limit, koreksi, sentuh sell-nya dia dan continue down. Yes. Betul. Tentu saja tren di time frame yang lebih besar akan cenderung lebih jauh. Karena gini, kalau teman-teman lihat misalnya di daily downtrend, namanya downtrend itu kan ada korektif, ada impulsif. Jadi impulsif, korektif, impulsif, korektif. Nah, corrective move di trend daily bisa jadi uptrend di H1. Ya. Dan nanti trend itu kan ada banyak nih. Kalau kita bahas trend ada namanya inside trend atau immediate trend, ada secondary trend, ada namanya outside trend. Nah, ini perlu video khusus nih bahas itu. Panjang soalnya. Nah, tapi secara umum selama teman-teman fokus pada UFO-nya dan satu aturan trend yang jelas, harusnya teman-teman nggak bermasalah. Yes. Karena balik lagi tadi, walaupun nih saya entry di corrective move-nya daily, selama saya entry berdasarkan UFO, kan dia tetap harus mantul dulu, koreksi sampai nyentuh tren yang lebih besar, baru dia continue down. Area saya tertembus, tapi harusnya saya udah hit target ataupun hit stop loss. Kalaupun teman-teman hit stop loss ya fine aja sebenarnya, selama itu adalah predefined loss, teman-teman udah tahu angkanya dan trennya tetap nyaman. turun, tapi di time frame yang lebih kecil bisa jadi trennya naik dulu. Yes. Gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya teman-teman dari ini semua, pertama, selama teman-teman fokus pada unfill order, pada direct force, teman-teman boleh combine dengan indirect force apapun. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, teman-teman boleh gabungkan dengan direct force apapun selama rule-nya jelas dan teman-teman konsisten dengan rule-nya. Jadi rule-nya mechanical dan nggak diganti-ganti. Kesimpulan ketiga, teman-teman harus punya datanya. Jadi jangan percaya saya, jangan percaya Mas Fadli. Kalau teman-teman bilang, oke, kayaknya IMA 100 bagus, dites. Teman-teman tes 30 entry yang menggunakan satu rule yang sangat spesifik, dites apakah selama 30 entry dengan MM yang bagus dan RR yang bagus, setup ini make money atau tidak. Kalau jawabannya yes, teman-teman boleh aja teman-teman fokus di EMA 100. Atau misalnya teman-teman mau pakai EMA 55, boleh nggak? Boleh aja. 55 angka Fibonacci, by the way. 21. Atau teman pakai EMA 21. EMA 8, ya boleh. Fokus dengan 21 dan 55 misalnya. Dan saya yakin sih survive aja sih, saya yakin. Karena selama kita fokusnya di unfill order dan teman-teman konsisten dengan rule-nya dan punya datanya. Jadi jangan percaya saya. Kalau saya pakai 200 ya karena saya sudah tes EMA 200 work buat saya kan gitu. Yes. Tapi kalau teman-teman merasa aduh EMA 200 kurang agresif mau pakai EMA 55 dan teman-teman punya datanya, peduli setan orang mau ngomong apa, yang penting kita fokus sama data kita, ya itu akan baik-baik aja. Oke, kayaknya itu aja sih. Yep, itu aja dari kita. Intinya teman-teman harus punya cukup data dan teman-teman harus punya mental semangat untuk bisa memaksimalkan apa yang teman-teman dapetin dengan cara teman-teman terus praktek. Ini banyak orang yang nggak mau lewatin prosesnya. Ya, kedua kan gini, kita kan cuma bisa share knowledge ya. Kita cuma bisa share knowledge. Nah, teman-teman knowledge itu nggak ada gunanya. Teman-teman harus praktek, latihan cukup banyak supaya knowledge ini berubah menjadi skill. Karena skill pays the bill. Knowledge nggak ada gunanya kalau nggak dipraktekkan gitu. Jadi execution is anything. Jadi itu aja sih. Nah, kalau teman-teman pengen detail caranya, kita jelasin detail bagaimana saya entry. Saya share di offline seminar sih kalau teman-teman datang. Karena kalau di YouTube kan paling kita cuma waktu 10 menit. Ya. Kalau di offline seminar kita punya waktu 1 hari full, kita bisa bahas dan diskusi di sana. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa datang ya boleh kalau cuma pengen nonton dari YouTube juga. Nggak wajib ya. Tapi kalau teman-teman pengen dapat full semuanya jelas dan kita bisa tanya jawab segala macam ya, itulah ke offline seminar. Paling dekat Medan besok tanggal 19 Oktober. Oke? Mungkin itu ada dari saya, Mas Wadi ada tambahan? Yep, itu aja teman-teman. Nggak akan seindah warna aslinya, yang pasti teman-teman harus datang ke seminar sih menurut saya. Atau minimal teman-teman tontonin semua YouTube kita dan praktekin sebanyak mungkin yang teman-teman dapetin. Supaya teman-teman rubah knowledge jadi skill yang Mas Angga. Dan punya kasus sih. Soalnya kan teman-teman juga nggak tahu saya ngomong apa sampai teman-teman nyoba. Begitu nyoba, oh ternyata yang diomongin kemarin ini nih gitu. Oh ternyata yang dimaksud di video ini ternyata ini. Yes. Nah itu hanya terjadi kalau teman-teman punya kasus. Harus praktek. Itu aja dari saya. Yap, itu aja juga dari saya. Sampai ketemu YouTube-mu. Ini channel Hukumas. Sorry. Oke teman-teman, kalau gitu teman-teman boleh subscribe video ini, subscribe channelnya ya, like videonya dan juga share kalau misalnya teman-teman merasa ini bermanfaat buat orang lain. Itu aja dari saya. Thank you Mas Angga sudah hadir di channel kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. Bye bye. Bye bye.